246 berevolusi menjadi 100.000 tahun, cincin roh kelima Tangsan. Hehehe, kamu terlambat. Penyihir laut sudah melayang dari sisi lain pilar suci. Seruling hitam di tangannya bersinar dalam cahaya hitam dan lubangnya mengeluarkan 7 sinar, mengikat Ningrongrong sebelum cincin roh ketiga seruling itu bersinar berikutnya. Namun, penyihir laut baru saja merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika dia menyerang, karena pembacaan pikirannya seharusnya konstan. Dia terbiasa mendapatkan gerakan lawannya dari membaca pikiran terus-menerus. Kecuali jika kekuatan roh lawan sama atau lebih tinggi dari miliknya, maka tingkat keberhasilan membaca pikiran akan sangat tinggi. Tapi baru saja dia berhasil membaca Ningrongrong sejenak, dan tiba-tiba dia tidak bisa memikirkannya. Itu seperti Ningrongrong diselimuti oleh bentuk energi khusus, melindungi dunia mentalnya. Apa artinya ini? Tanpa pertanyaan, ini adalah hasil karya Tangsan. Pada saat berikutnya, mulut Ningrongrong mengeluarkan teriakan Phoenix yang jelas. Api yang membakar meletus dari tubuhnya, mengubahnya menjadi Phoenix menyala yang megah untuk melawan serangan penyihir laut. Memang, penyihir laut adalah gelar Douluo dan Ningrongrong bahkan belum mencapai level 80. Keterampilan yang bisa digunakan yang terakhir hanya 80% dari kekuatan aslinya. Tetapi kelemahan penyihir laut adalah dia terlalu mengandalkan membaca pikiran dan terlalu meremehkan Ningrongrong. Dia juga tidak ingin menyakiti Rongrong. Jadi ketika dia menggunakan skill roh ketiganya, kecepatannya tertunda karena dia hanya ingin menangkap Rongrong dan memastikan tidak akan ada dukungan. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa Master Roh tipe pendukung tidak mungkin bertahan melawannya. Tapi yang muncul di hadapannya adalah nyala api Phoenix yang menyala-nyala. Siapa yang menentukan bahwa Ningrongrong hanya bisa mendukung temannya sendiri dalam pertempuran? Oscar dari Shrek 7 tidak kalah efektif sebagai pendukung dibandingkan dengannya. Sosis bayangan cerminnya membuat segalanya menjadi mungkin. Kalau tidak, ketika semua orang menantang judul Douluos, kecuali Tangsan, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka sendiri yang bisa melindungi Ningrongrong dengan benar? Alasan Tangsan menggunakan kekuatan roh untuk melindungi Ningrongrong adalah karena dia bersembunyi di balik pilar suci penyihir laut sebelum memakan sosis bayangan cermin yang dibuat dengan darah Ma Hongjun, menyebabkan semangat perangnya menjadi Phoenix untuk sementara. Sementara itu, dia segera melepaskan avatar Phoenix seolah dia tidak ragu-ragu untuk menguapkan 7 berkas cahaya hitam dari penyihir laut. Pada saat yang sama, dia menabrak penyihir laut yang tercengang. Sementara itu, Zhu Zuqing yang baru saja berteriak, telah berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak diam-diam, dan di udara, tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi kucing hitam yang gesit. Transformasi neraka lebih mirip dengan awan asap yang hampir meluncur di sepanjang permukaan laut. Dengan gerutuan teredam, Sea Witch hanya bisa menggunakan seruling hitamnya untuk memblokir bagian depannya, tapi karena tergesa-gesa, dia bahkan tidak bisa menggunakan skill untuk melindungi dirinya sendiri. Ditabrak oleh bentuk Phoenix dan diledakkan oleh Phoenix Cloudbreaker, penampilannya yang lucu dengan senyum berubah menjadi merah menyala. Dia memutar dirinya di udara selama 3 putaran sehingga dia bisa menghindari serangan Ningrongrong berikutnya. Pada saat yang sama, seruling hitam menghasilkan gambar palsu yang tak terhitung jumlahnya dan memblokir serangan Ningrongrong dengan serangkaian suara, "Woo." Saat itu, Zhu Zuqing tiba. Tubuhnya menjadi bayangan lagi, tetapi bukannya formasi yang tersebar, itu adalah bayangan yang terhubung bersama. Ini adalah skill roh kelimanya, Hell Connected Shadows. Kekuatan serangan dari setiap afterimage akan lebih lemah dari yang terakhir sebesar 10%. Dengan total 9 bayangan, jumlah kekuatan individu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi ketika dihubungkan bersama, itu adalah keterampilan yang sangat menakutkan yang cukup menampilkan kekuatan ofensif mengerikan dari Master Roh tipe serangan kelincahan. Pikiran penyihir laut sekarang berantakan. Dia biasa menghitung orang lain, tetapi tidak dihitung oleh lawan seperti di masa sekarang, yang membuatnya sangat tidak puas. Tapi apa yang akan datang dari ketidakpuasan? Panas terik menyebar di tubuh dan rasa sakit yang menyiksa menyebar ke seluruh. Sebagai seseorang yang sifatnya lemah terhadap burung Phoenix yang menyala, dalam 3 detik setelah terkena Phoenix Cloudbreaker, dia tidak bisa menggunakan skill apapun. Dan 3 detik sudah cukup bagi Zhu Zuqing untuk mengeksekusi lebih dari 3 serangan. Bahkan sebagai judul Douluo, tanpa dalam keadaan avatar roh, hasil dari serangan kelas Zhu Zuqing selama 3 kali bisa dibayangkan, yang berarti luka berat jika bukan kematian. Penyihir laut tidak bisa menggunakan semua kekuatannya.
Ingin bermain dengan lawan-lawannya, tetapi malah dimainkan di telapak tangan mereka, dia kehilangan semua peluang kemenangannya. Keuntungan terbesar seringkali menjadi kerugian terbesar juga. Kemampuan memikat si Witch sangat kuat dan dia bahkan bisa membaca pikiran, membuatnya menjadi mimpi buruk lawan. Tetapi juga, dia terlalu percaya diri tentang bagian dirinya ini, sampai-sampai dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatan roh untuk menyerang setelah memikat lawan. Menggenggam bagian ini memungkinkan Tang San untuk menciptakan situasi saat ini, menutup kesepakatan dengan sentuhannya. Bukankah kamu pandai mempengaruhi orang lain? Lalu aku akan membuatmu mundur, sampai-sampai aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk menggunakan skill. Serangan Ningrongrong membuat lawan tidak dapat bertindak, dan serangan Zuzuking berikutnya memberikan pukulan destruktif kepada penyihir laut. Bahkan ketika melawan dia akan menderita trauma berat saat tidak bisa menggunakan skill. Aku mengaku kalah. Penyihir laut berteriak. Di pilar suci penyihir laut, cahaya keemasan menyinari dirinya. Kemudian, Zuzuking merindukannya sementara penyihir laut sendiri muncul di bagian bawah pilar suci dengan ekspresi pucat di wajahnya dan ketakutan yang hina. Tanpa ragu, dua gelombang bermerek ditembakkan dan mendarat di Ningrongrong dan Zuzuking. Dia pintar. Karena dia tahu dia bukan tandingan mereka, mengapa membiarkan dirinya terluka parah. Dia baru saja mengakui kekalahan dan menggunakan kekuatan pilar suci untuk menghindari serangan Zuzuking. Meskipun ini bukan pertama kalinya Shrek Seven melihat kekuatan pilar suci, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya di tengah pertarungan. Tak perlu dikatakan, jika judul Doulos menggunakan kekuatan dari pilar suci sejak awal, maka mereka tidak akan memiliki peluang apapun. Cahaya bintang merah berujung 7 di dahi Ningrongrong sangat menyala dan api Phoenix menyebar dengan cepat, saat mendarat dengan selamat di peron. Dia baru saja melewati keempat pertempuran yang dia ikuti dan menyelesaikan percobaan kelima Saagot. Meskipun dalam pertempuran pertama, Tang San mengalahkan Sahorse Douluo yang akhirnya dimenangkan Oscar dengan dukungannya, dia memberikan semuanya dalam 3 pertempuran setelah itu, terutama selama satu melawan si Lance Douluo dan yang satu ini. Dia mencapai hasil yang bagus. Menggunakan kekuatan dan kebijaksanaan, domain dan keterampilan roh. Membantu orang lain untuk lulus ujian mereka. 7 percobaan kelas atas, percobaan kelima berlalu. Menghargai semua tingkat, cincin roh untuk meningkat 1000 tahun, dan kekuatan roh meningkat 1 tingkat. 7 cincin roh Ningrongrong sendiri muncul secara bersamaan, dan dengan kilau cahaya, cincin rohnya sekarang tampak sangat seimbang, 4 ungu dan 3 hitam. Kekuatan roh dinaikkan ke level 78 setelah hadiah percobaan. Dengan meningkatnya kualitas keterampilan rohnya, waktu buff-nya meningkat sekali lagi dan elemennya sendiri meningkat. Tidak seperti Ningrongrong, Zuzuking melayang di udara setelah mengambil merek. Cahaya hitam ilusi tidak masuk ke tubuhnya setelah hancur. Bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya datang dari tubuhnya dan digabungkan menjadi satu dengan pecahannya. Di dahinya, bintang berujung 5 hitam melepaskan lingkaran cahaya yang menyerap cahaya hitam. Ilusi mulai muncul di belakang Zuzuking. Dari saat uji coba pertama, hingga cahaya Saagot, lalu terobosan penguncian laut berbentuk cincin, dan uji coba ketiga hingga kelima semuanya muncul kembali. Suara agung terdengar, dan kali ini, bukan dia sendiri yang bisa mendengarnya. Semua orang di dekatnya dapat dengan jelas mendengar suara yang dalam itu. Uji coba kelima, tantangan, gelar Douluo, selesai. Ujian 5 kelas hitam selesai. Dengan tekad luar biasa dan ketekunan tanpa henti, Anda melampaui rintangan sulit dan lulus semua ujian. Hadiah khusus, hak istimewa kelas hitam Pulau Saagot, kekuatan roh meningkat 2 tingkat, 1 cincin roh yang dianugerahkan dewa. Semua lampu hitam berubah menjadi kilau hitam terkompresi di depan Zuzuking dan merek dahinya perlahan menghilang. Ketika kilau hitam berubah menjadi benar-benar padat, cincin roh yang dianugerahkan yang pernah muncul di tangan Saagot Douluo Bos Saiksi ada di sini di depannya. Zuzuking terkejut dengan cincin roh yang dianugerahkan di depannya. Dia sangat senang dan berbicara dengan sedikit tidak percaya. Bukankah senior Bos Saiksi mengatakan bahwa ujian kelas hitam hanya memberikan 1 cincin roh yang dianugerahkan? Ini adalah. Si Witch agak cemberut, kamu beruntung. Hadiah terakhir Black Class Trials memberimu peningkatan level roh, peningkatan level lain dilemparkan sebagai hadiah keseluruhan. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan keterampilan dukungan. Ketika kekuatan roh Anda mencapai titik batas dan Anda membutuhkan cincin roh,
maka keterampilan yang diberikan secara otomatis menjadi cincin roh yang dianugerahkan. Itu sebabnya Anda memiliki cincin roh yang diberikan kedua. Dengan itu, Anda akan memiliki keterampilan roh yang cocok untuk Anda, paling dan satu yang paling bisa kamu tahan. Sangat beruntung. Kenapa aku tidak seberuntung itu saat itu? Level semangat Zuzuking berada di level 78 sebelum dia mengikuti percobaan kelima. Meningkatkan 2 level, mencapai bottleneck level 80, dia mendapatkan cincin roh kedua yang dianugerahkan sebagai hadiah dalam prosesnya. Ning Rongrong yang senang setelah mendapatkan hadiahnya juga, berbicara di samping Zuzuking, kamu memang beruntung, Zuking. Cepat dan serap di pantai. Dengan ini kamu akan mencapai Spirit Douluo selangkah lebih maju dari Dai Mubai. Haha, Bos Dai akan frustrasi kali ini. Penyihir laut, aku benar-benar minta maaf untuk itu barusan. Kuharap aku tidak menyakitimu. Penyihir laut menggerutu, aku tidak benar-benar bermaksud menyerangmu, tetapi kamu sangat kejam. Tapi, aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkanmu untuk itu, karena itu salah pria jahat. Hei pria jahat, tidakkah kamu mau tantang aku? Ayolah, aku akan memberitahumu aku terbuat dari apa. Adapun dia, tidak perlu pergi ke pantai jadi lakukan saja di sini. Ini yang paling aman di mana ada perlindungan pilar suci. Sementara dia berbicara, penyihir laut menekan pilar suci dengan ringan, dan seberkas cahaya kemasan menutupi tubuh Zuzuking. Di bawah naungan cahaya suci, Zuzuking memandang pantai dengan enggan. Dia duduk dengan lutut disatukan setelah Tang San mengangguk, menyerap cincin roh kedelapannya. Ma Hongjun menabrak Dai Mubai di sebelahnya dan menyeringai, Bos Dai, Zuking akan menjadi Spirit Douluo lebih awal darimu. Bagaimana pendapatmu? Dai Mubai meludah, itu istri saya. Tentu saja saya senang kekuatannya meningkat. 6 ujian kami juga menawarkan hadiah terakhir ujian kelas 5 hitam. Ketika saya lulus yang berikutnya, saya akan mendapatkan roh yang diberikan, berdering juga dan mencapai tahap Spirit Douluo. Ma Hongjun berbicara, aku juga level 78 sekarang. Sepertinya setelah menyelesaikan ujian kelas 6 hitam, hadiah keseluruhan tidak akan lebih rendah dari 5 ujian, jadi aku akan menjadi Spirit Douluo sepertimu juga. Haha, Bos Dai, aku juga akan menyusulmu. Sementara mereka berbicara, Tang San sudah melonjak sambil memegang Xiao Wu, dan mendarat di platform pilar suci. Pria jahat yang dimaksud penyihir laut jelas adalah dia. Penyihir laut menatap Tang San dengan sengit, kamu juga ingin menantangkan. Kalau begitu, ayo, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Oh, kamu tahu. Tang San menatapnya seperti dia terkejut. Si Witch menggerutu, Douluo penjaga 7 pilar suci Sagot terhubung secara vital. Kami secara alami memiliki cara kami untuk berbicara. Yang dipilih Lord Sagot sebenarnya menggunakan tipu daya. Tunggu saja, akan ada penderitaan untukmu. Tang San menjawab, bagaimana dengan ini? Anda hanya fokus pada saya. Saya akan mendengarkan lagu Anda sekali. Jika lagu Anda tidak dapat mengalahkan saya, maka biarkan saya lewat. Penyihir laut terkejut, kamu ingin mendengarkan lagu ilahi penenang lautku. Tidak akan menyerangku saat aku lemah. Tang San tersenyum, apa satu lagu dari Anda? Saya belum pernah melihat judul Douluo yang menggunakan gelombang suara untuk menyerang lawan. Saya akan menganggapnya sebagai memperluas wawasan saya. Karena Anda sudah terluka, saya masih memiliki bagian atas tangan. Penyihir laut memandang Xiao Wu di sebelah Tang San dan berhenti bermain imut. Dia tersenyum dingin, bagus. Karena kamu ingin mendengarkan, aku akan menurut. Ning Rongrong yang masih di peron mau tidak mau menyuarakan keprihatinannya dengan suara rendah. San Ge, kamu masih memiliki tantangan di depan. Apakah kamu? Tang San tersenyum padanya sambil mengangguk, tidak apa-apa. Aku benar-benar ingin melihat apa itu seruling senior si Witch. Rongrong, kamu pergi ke pantai dulu. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Ning Rongrong menaruh kepercayaan pada San Ge-nya. Dia mengangguk dan menumbuhkan sepasang sayap transparan setelah makan sosis jamur terbang, menuju ke pantai. Tang San memegang Xiao Wu dan menurunkannya tidak jauh dari Zuzuking, lalu berjalan ke tepi peron. Dia memberi isyarat agar penyihir laut memulai. Penyihir laut melotot tajam sebelum mengenai air, kakinya sekali lagi berubah menjadi ekor ikan. Dia berenang melawan ombak dan berhenti setelah beberapa puluh meter jauhnya. Ekspresinya berubah serius, penyihir laut secara naluriah tahu bahwa pemuda di matanya ini lebih kuat daripada 7 Shrek lainnya.
Meskipun dapat dikatakan bahwa dia menggunakan trik pintar dalam 5 tes sebelumnya, dia juga menggunakan kekuatan sejati untuk mengalahkan Sahorse, si Illusion, dan si Star Douluos. Si Witch Douluo tidak menganggap dirinya lebih kuat dari si Illusion Douluo. Ditambah dia terluka. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan semuanya? Memegang seruling secara horizontal di depan dadanya, cincin roh hitam ketujuh bersinar. Avatar roh keterampilan roh ketujuhnya sangat unik. Seruling hitam melepaskan cahaya yang menyelimuti seruling dan penyihir laut itu sendiri. Ini diikuti oleh cahaya hitam yang melonjak ke langit, dan penyihir laut sendiri sebenarnya bertambah besar beberapa kali, bersama dengan seruling. Namun, karena ukurannya sendiri bertambah, seluruh tampilan tampak lebih transparan. Penyihir laut berhenti membesar setelah tingginya mencapai lebih dari 10 meter. Ekor ikan raksasanya menciptakan ombak di laut. Setelah bertambah besar, sosok penyihir laut lebih mencolok dan setiap detail ekspresinya lembut dan indah. Tang San tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam setelah melihat ini. Master Roh Laut benar-benar mirip namun berbeda dalam beberapa hal dibandingkan dengan Tuan Roh Tanah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat avatar roh yang spesial. Meskipun dia masih tidak bisa memahami prinsip di baliknya, dia pikir itu tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan si Lens Douluo dan transformasi avatar rohnya. Tanpa melihat lebih jauh, Tang San meletakkan telapak tangan dan jari-jarinya di lutut saat dia duduk dengan kaki bersilang. Matanya terpejam rapat seolah dia menyatu dengan langit dan bumi saat ini, diam seperti patung. Suara itu terdengar di telinga Tang San. Penyihir laut melakukan apa yang baru saja dia katakan, hanya membiarkan Tang San mendengar ini dan tidak membuat Xiao Wu dan Zhu Zuqing terpengaruh, sementara Shrek Seven yang lain tidak ada di pantai. Mendengar suara seruling pertama, Tang San terlihat bergetar, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali posturnya saat lapisan cahaya biru samar datang dari dahinya yang menutupi seluruh tubuhnya. Penyihir laut tidak memandang Tang San lebih jauh, dan memusatkan seluruh konsentrasinya untuk memainkan seruling hitamnya. Suara itu seperti tangisan dan pembalasan. Laut menjadi tenang karena setiap gelombang dibekukan oleh suara serulingnya. Hanya gelombang hitam yang datang dari penyihir laut sendiri. Mereka ditemani oleh cincin roh kesembilannya. Keterampilan roh kesembilan si Witch, si Calming Divine Song. Keterampilan serangan area besar. Menggunakan suara seruling, itu akan menyebabkan pendengar tidak dapat meningkatkan perlawanan apapun, menghilang ke dalam suara seruling. Karena skill tersebut bergerak menggunakan suara, jangkauan serangannya bisa sangat besar tanpa mempengaruhi efeknya. Si Calming Divine Song adalah serangan mental, yang juga berarti bahwa di antara pilar suci Guardian Douluos, itu adalah skill serangan area besar yang terkuat. Hanya saat menggunakannya, pemain nada itu relatif lemah, dan sebelum menggunakannya, penyihir laut harus menjalani waktu pemanasan yang singkat. Dengan kata lain, untuk benar-benar memanfaatkan skill ini, dia tidak boleh diganggu oleh lawannya sebelum dia bermain. Dia akan membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Pada awalnya, ketika orka roh jahat memburu hiu roh putih besar ke Pulau Sagot, penyihir laut pernah menggunakan nada ini untuk mengusir yang pertama. Teror dari lagu ini bisa dibayangkan. Tang San tidak berhenti bergetar di bawah nada, tetapi tidak peduli berapa banyak dia bergetar, dia tidak jatuh. Dia juga tidak melepaskan domainnya dan hanya mendengarkan dengan tenang. Hanya merek trisula emas yang terus melepaskan cahaya biru yang menutupi dirinya. Di tepi pantai, Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong, dan Ma Hongjun memperhatikan Tang San dengan gugup. Tang San tidak boleh kalah, atau itu berarti setelah 72 jam berlalu, dia harus memulai dari awal. Tidak hanya dia harus menghadapi semua 7 pilar suci si Douluo, tetapi juga setelah semua tekniknya terlihat. Jika mereka ditantang lagi, kesulitannya hanya akan lebih besar. Mereka tidak mengerti mengapa Tang San membiarkan penyihir laut memainkan lagu ilahi menenangkan lautnya. Dia sebenarnya tidak, karena sebelum itu, ketika Zhu Zuqing dan Ning Rongrong melakukan serangan terakhir mereka. Di bawah instruksinya yang memaksa si Witch untuk mengakui kekalahan, dia merasakan kekuatan rohnya mengalami mutasi mendadak. Kekuatan roh yang selalu memegang kendali tiba-tiba bergetar. Tang San mengira itu karena dia tidak menyaring energi yang dia serap dari si Star Douluo sepenuhnya sekarang, tetapi segera dia menemukan bahwa penyebabnya adalah dirinya sendiri. Karena masalahnya terletak pada konflik antara roh pertempuran Kaisar Perak Birunya dan kekuatan dalam keterampilan surgawi yang misterius.
Kaisar Perak Biru tampaknya telah mengambil stimulasi khusus karena aura eksklusifnya mengamuk di dalam tubuh Tang San, sementara kekuatan dalam surga keterampilan misterius melindungi tubuhnya secara alami, mendorong pertempuran ini dengan aura. Dua energi yang awalnya bersatu di satu tempat berada dalam perselisihan, dan tubuh Tang San menjadi medan perang. Kondisinya menjadi stabil sekarang ketika dia mendarat di platform pilar suci. Secara rahasia, sepertinya ada pemikiran khusus yang membuatnya menyuruh Si Witch untuk mendengarkan lagunya. Bahkan Tang San tidak mengerti dengan jelas mengapa dia memilih untuk menantangnya tanpa beristirahat terlebih dahulu. Saat membuat keputusan ini, merek Trident Sagot diam-diam melepaskan gelombang roh khusus yang memengaruhi keputusannya sendiri. Ketika si Calming Divine Song mulai diputar, Tang San sudah tidak punya pilihan lain. Ketika dia menggunakan kekuatan pikirannya sendiri untuk menahan suara seruling secara langsung, dia tiba-tiba menemukan bahwa setelah mendengar nada pertama, kekuatan tubuhnya yang saling bertentangan telah sedikit tenang. Penemuan ini menyebabkan kekuatan Tang San menjadi kosong alih-alih menjaga keseimbangan, dan ini menyebabkan dia bergetar hebat. Saat lagu berlanjut, Tang San menemukan bahwa itu tidak hanya tidak dapat menyakitinya, tetapi juga seperti tungku besar, membantu dua energi mendidih tubuhnya sendiri untuk memulai proses fusi sekali lagi. Dia akan menyukai komedi ilahi menenangkan laut untuk berlarut-larut lebih lama sehingga dapat membantunya menyelesaikan proses fusi ini. Sementara itu, 5 titik tubuhnya di mana ia memiliki tulang roh mulai panas lagi. Kondisi yang seharusnya dia atasi setelah memiliki avatar roh terjadi lagi, dan kali ini, panasnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Apa yang dirasakan Tang San bukanlah rasa sakit, tetapi rasa panas yang menenangkan. Di semua 5 tulang roh, yang dengan suhu tertinggi adalah tengkorak Vas Si Veil, dan merek Trisula emas bahkan lebih dekat dengan baja merek merah yang terbakar. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa udara di sekitar Tang San sedikit terdistorsi. Itu karena tubuhnya melepaskan panas. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami peristiwa yang sangat aneh. Dia tidak bisa mengatakan apa itu, tapi dia yakin itu bukan hal yang buruk. Sebab, perasaan nyaman itu semakin terlihat dan inderanya mulai jernih. Meskipun matanya tertutup, lingkungan berada dalam genggamannya. Dia bahkan melihat tetesan keringat menetes di dahi penyihir laut. Semakin Tang San menikmatinya, penyihir laut semakin cemas. Ning Rongrong mungkin telah menyakitinya, tetapi kekuatan rohnya tidak terpengaruh. Keterampilan roh ke-9 yang dikerahkan tidak akan lebih buruk daripada melakukannya pada kondisi puncaknya. Dia berpikir bahwa Tang San memilih untuk mendengarkan si Calming Divine Song seperti bunuh diri. Saat seruling dimainkan, Tang San tampak seperti berada di atas perahu kecil di laut yang dapat terbalik kapan saja, tetapi lagu ilahi yang menenangkan laut datang kepadanya seperti ombak tinggi, namun tidak dapat membalikkan perahu. Yang paling membingungkan penyihir laut, adalah bahwa Tang San menjadi semakin stabil saat dia duduk di sana. Dia, seperti bukit yang tak tergoyahkan, karena tidak peduli seberapa banyak dia terguncang, itu akan membuang-buang usaha. Skill roh ke-9 serangan luas yang kuat tidak berpengaruh pada orang ini. Bahkan jika dia memiliki cahaya dewa laut, seharusnya tidak cukup untuk mengimunisasi dia dari laguku. Penggunaan keterampilan roh ke-9 dalam waktu lama akan berarti konsumsi yang sangat besar dari diri sendiri. Meskipun penyihir laut menggunakan kekuatan roh untuk melakukannya, mengaktifkan avatar roh dan keterampilan roh ke-9 akan membutuhkannya dalam jumlah besar. Kekuatan dari skill itu tidak terpengaruh oleh lukanya tapi kekuatan roh itu sendiri terpengaruh. Dia mungkin pergi dengan kekuatan penuh, tetapi seiring berjalannya waktu, suara serulingnya berangsur-angsur menjadi tidak teratur. Penyihir laut tidak senang, sama seperti ketika si Lance Douluo kalah dari Tang San. Tapi melihat adalah percaya. Apa yang akan dibawa oleh ketidakbahagiaan? Hasilnya tetap tidak akan berubah. Suara seruling tiba-tiba berhenti. Gelombang hitam menghilang, dan penyihir laut kembali ke ukuran aslinya. Wajahnya memucat saat dia tergelincir ke dalam ombak yang mengalir lagi. Dia menggerakkan ekor ikannya dan berenang menuju pantai perlahan. Saat itu, tiba-tiba, Tang San tiba-tiba meledak di mata yang menangkap cahaya kemasan. Dalam cahaya kemasan itu, ada cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, api emas biru melonjak ke langit seperti api unggun yang langsung menyala. Ketinggiannya bahkan melampaui ketinggian pilar suci. Dalam suara ledakan raksasa,
sekitar pilar suci penyihir laut mendidih seketika dan semua air laut di dekatnya naik hingga beberapa puluh meter sebelum mendarat dengan keras. Bahkan penyihir laut sendiri bisa merasakan kejutan dari kekuatan absurd itu. Api cahaya keemasan biru berubah menjadi lingkaran cahaya dan menyebar, dan pemandangan yang menakutkan terjadi. Dimanapun lingkaran cahaya itu mencapai, tanaman di tepi pantai langsung berubah menjadi biru dan berwarna emas. Selanjutnya, beberapa tanaman mulai tumbuh seperti orang gila, apapun itu. Dalam beberapa kedipan mata, mereka semua tumbuh 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Orang-orang yang dijangkau oleh Halo, selain Zuzu King yang berada di bawah perlindungan pilar suci, semua jelas merasakan kekuatan hidup besar yang tak terlukiskan mengalir ke dalam mereka dan mereka merasa seperti dipulihkan ke kondisi puncak. Bahkan penyihir laut yang agak terkuras, setelah melewati lingkaran cahaya emas biru, juga kehilangan perasaan lemah. Apa ini? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Dan Tang San mulai menunjukkan cincin roh yang hidup. Lihat, cincin roh kelima Sange. Ning Rongrong berteriak kaget. 8 warna cincin roh Tang San awalnya, kuning, ungu, hitam, merah, merah. Tapi sekarang, cincin roh kelimanya, yang hitam, tiba-tiba menunjukkan perubahan yang aneh. Dalam gelombang halo emas biru, cincin roh kelima yang memiliki keterampilan Javelin Kaisar Perak Biru mulai mengeluarkan lapisan cahaya merah dari hitam asli. Warna merah perlahan dan pasti merayap, sampai seluruh cincin roh tertutup. Raja yang agung, kami harus berterima kasih kepada Anda. Karena penampilan Anda, dorongan hidup kami yang lebih besar telah dibangkitkan. Cincin roh yang sekarang Anda peroleh, adalah perpaduan yang saya buat sesuai dengan batas kemampuan Anda. Dalam istilah manusia, roh ini cincinmu kira-kira sama dengan apa yang bisa dibawa oleh makhluk roh 25.000 tahun. Itu tidak datang dari dunia lain, tapi dari dirimu sendiri. Itu akan menguat dan berkembang sesuai dengan kekuatan tubuhmu yang dapat ditahan. Setiap kali kamu berada di dunia anak-anakmu, itu akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan tubuhmu. Sebuah suara baik terngiang di benak Tang San. Itu adalah Raja Perak Biru yang berbicara dengannya ketika dia mendapatkan cincin roh kelima. Memang, saat kekuatan tahan tubuh Tang San berubah, cincin roh kelimanya sudah bisa berubah, tetapi cincin roh keenam berada pada level 100.000 tahun, sehingga proses evolusi ditekan. Kecuali jika cincin roh kelima Tang San dapat berevolusi ke tingkat yang sama dengan yang keenam, maka proses evolusi ini tidak dapat diselesaikan. Tang San mungkin bisa menahan kejutan cincin roh 100.000 tahun ketika menyerap cincin roh ketujuh, tetapi pada kenyataannya, itu adalah penyerapan yang melanggar batas, bukan pencapaian sejati tubuhnya untuk bertahan. Ketika Tang San menyerap cincin roh Evil Spirit Orca King, dia memiliki daya tahan yang cukup pada saat itu dan kondisi untuk evolusinya tercapai, tetapi cincin roh kelima yang tidak aktif selama bertahun-tahun membutuhkan stimulus yang kuat. Kali ini, dia menantang beberapa Douluo penjaga 7 pilar suci Sagot. Stimulus yang kuat dan gelombang emosi yang kuat berhasil menjadi sumbu yang mudah terbakar dan memicu prolog evolusinya. Terutama ketika dia menyerap energi besar dan kekuatan hidup Sistar Douluo, Kaisar Perak Biru cincin roh kelima benar-benar terbangun untuk evolusinya, dan sekarang aura di tubuh Tang San dan kekuatan batin langit hitam saling menolak. Dengan bantuan lagu ilahi menenangkan laut, cincin roh kelima Tang San akhirnya menyelesaikan proses evolusi yang sulit ini. Melampaui batas, dan memasuki tahap 100.000 tahun. Ini adalah cincin roh ke-400.000 tahun Tang San, dan juga yang paling unik di mata semua orang. Evolusi cincin roh itu sendiri telah melampaui jangkauan pengetahuan semua orang. Ini terjadi ketika Tang San menyelesaikan tantangan gelar Douluo ke-6. Merek emas tercetak di tubuh Tang San dari belakang, dan ujian pilar suci penyihir laut lulus. Penyihir laut yang memanjat peron saat itu tidak memiliki rasa jijik di wajahnya, dan hanya rasa hormat yang tersisa. Dia berdoa menuju Sagot Hall dengan postur yang sama dengan pilar suci patung itu sendiri, dengan mata tertutup dan mulutnya mengucapkan doa. Lampu emas biru perlahan memudar, dan Tang San melihat cincin roh kelimanya sendiri dengan kejutan yang sama. Saat cincin roh berevolusi, elemennya sendiri sekali lagi membuat peningkatan besar. Cahaya yang dia pancarkan merangsang pertumbuhan cepat tanaman tepi pantai, dan kekuatan hidup tanaman ini mengalir kembali ke tubuhnya sedikit demi sedikit.
Kekuatan roh yang dia gunakan sebelumnya dipulihkan secara instan pada saat ini. Tang San sedikit menundukkan kepalanya ke Si Witch. Maafkan kami karena meminta Anda untuk melindungi Zuzu King yang menyerap cincin roh yang dianugerahkan. Kami ingin melanjutkan tantangan percobaan kelima sekarang. Penyihir laut mengangguk perlahan, saya menunggu Anda menyelesaikan 9 ujian, Tuanku. Setelah mendengar, Tuanku, pikiran Tang San memiliki perasaan yang sedikit aneh, seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya. Dia mengambil Xiao Wu, menyapa penyihir laut, dan kembali ke tepi pantai. Zuzu King memiliki perlindungan penyihir laut, jadi menyerap cincin roh yang dianugerahkan bukanlah masalah. Selanjutnya, Tang San harus pergi untuk menghadapi tantangan judul Douluo terakhirnya, Pilar Suci Naga Laut. Lawan yang harus dia hadapi juga satu-satunya yang kekuatannya berada di level 95 dari 7 Pilar Suci Guardian Douluos. Yang terkuat dari 7